saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rizkina S. Dan saya Ananda Belian dari jurusan Hukum Tata Negara Siasat. Di sini kami akan menyampaikan video dan pembelajaran dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintah Daerah dengan materi pemerintahan pada masa reformasi. Yang tadi, cuplikan tadi merupakan video singkat dari tragedi Mei 1998 dan juga pidato pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Lengsernya pemerintahan Soeharto menandakan bahwa masa Orde Baru telah berakhir dan akan menuju masa era reformasi. Untuk penyampaian materi selanjutnya, silakan tonton video kami. Bye-bye. Apa itu masa era reformasi? Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran, yang menyebabkan 4 orang pelajar gugur dengan luka tembakan. Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusakan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Dengan banyaknya yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga ikut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan pengeboran adalah para pelajar. Pada tanggal 20 Mei, para demonstrasi mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR dan mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya.
Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari Badan Legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Setelah pengunduran diri Soeharto, ia kemudian menunjuk wakilnya yaitu Bambang Yusuf Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara dan menjadi Presiden ketiga Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, Bambang Yusuf Habibie membaca sumpah presidennya di Istana Negara. Dengan lamanya Soeharto dan majunya Bambang Yusuf Habibie sebagai presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Habibie merupakan presiden yang menjabat paling sebentar, yakni 1,5 tahun. Meskipun masa jabatan Presiden Bambang Yusuf Habibie singkat, namun kondisi politik maupun ekonomi di Indonesia mulai membaik. Sejumlah perubahan penting terjadi pada masa itu. Beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa era reformasi meliputi perubahan sistem pemerintahan, seperti pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan umum yang lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan, penguatan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Reformasi birokrasi dan hukum, kebebasan pers dan hak asasi manusia, partisipasi publik dan masyarakat sipil, pemisahan Polri dengan ABRI, perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang B.J. Habibie lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada Agustus 1999. Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat untuk menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungannya yaitu Partai Golongan Karya dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999.